Pernahkah kita bertanya, mengapa sebelum sholat, Islam tidak langsung menyuruh berdiri dan membaca doa? Mengapa justru yang pertama diperintahkan adalah membersihkan diri? Mengapa air, sesuatu yang tampak sederhana, menjadi syarat sah ibadah paling agung? Banyak orang rajin sholat, banyak yang hafal bacaan, namun tidak sedikit yang lupa satu hal mendasar. Apakah ibadahnya diterima atau tertolak sejak awal? Karena dalam Islam ada satu kunci, jika kunci ini rusak, maka pintu ibadah tidak pernah benar-benar terbuka. Kunci itu bernama Toharoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Suci, yang mencintai kesucian dan menjadikan kebersihan sebagai jalan menuju ibadah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan bahwa iman bukan hanya di hati, tetapi juga tercermin pada kebersihan lahir dan batin. Sahabat arus waktu yang beriman, Islam bukan agama yang hanya berbicara tentang langit. Islam adalah agama yang mengatur tubuh manusia, air, tanah, pakaian, bahkan tempat kita berdiri. Dan semua itu bermula dari toharoh. Secara bahasa, toharoh berarti bersih dan suci. Bukan sekedar tidak terlihat kotor, tetapi bersih menurut standar Allah. Secara istilah syariat, toharoh adalah menghilangkan hadas dan najis dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting karena tidak semua yang bersih menurut manusia dianggap suci menurut syariat. Pakaian yang tampak bersih bisa jadi najis, tubuh yang harum bisa jadi belum suci, dan hati yang tenang bisa jadi ibadahnya gugur karena satu sebab, yakni toharoh yang tidak sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini pendek, namun dampaknya besar. Bukan pahala yang berkurang, bukan kualitas yang menurun, tetapi tidak diterima sama sekali. Maka toharoh bukan pelengkap sholat, ia adalah syarat mutlak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian hingga siku, usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian hingga mata kaki. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Perhatikan ayat ini, Allah tidak berkata, jika sudah sholat bersucilah. Allah berkata, apabila hendak sholat. Artinya, toharoh berada sebelum sholat. Namun, menentukan nilai sholat, artinya toharoh berada sebelum sholat, namun menentukan nilai sholat. Dalam Islam ada dua hal besar yang membatalkan kesucian, yakni hadas dan najis. Hadas adalah kondisi tidak suci yang tidak terlihat, sementara najis adalah kotoran yang terlihat atau terasa. Hadas terbagi dua, yakni hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan wudu, hadas besar dihilangkan dengan mandi wajib. Dan inilah keindahan Islam. Allah tidak menyulitkan tetapi juga tidak meremehkan. Wudu bukan sekedar membasuh anggota tubuh, ia adalah ibadah tersendiri. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim berwudu lalu membasuh wajahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari wajahnya bersama air atau tetesan air terakhir. Hadis riwayat Muslim. Bukan hanya tangan yang bersih, bukan hanya kaki yang segar, tetapi dosa pun ikut luruh. Inilah sebabnya para ulama mengatakan toharoh adalah setengah iman. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kesucian adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Karena iman tidak hanya diyakini, tetapi dirawat. Namun sahabat arus waktu yang beriman, betapa banyak manusia yang meremehkan toharoh. Wudu asal basah, gerakan cepat tanpa niat, urutan terbalik, air tidak merata, najis di pakaian tidak diperiksa. Padahal
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang sahabat yang tumitnya tidak terkena air, lalu bersabda dengan keras, "Celakalah tumit-tumit dari api neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu bukan soal tumit, ini soal kelalaian dalam toharoh. Karena siapa yang meremehkan syarat ibadah, maka ia sedang meremehkan ibadah itu sendiri. Islam juga mengajarkan bahwa jika air tidak ada atau tidak bisa digunakan, Allah membuka pintu lain bernama tayammum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 43. Ini menunjukkan bahwa toharoh bukan tentang air semata, tetapi tentang ketaatan. Tanah yang diinjak manusia setiap hari bisa menjadi alat pensuci jika diperintahkan oleh Allah, karena yang menyucikan bukan zatnya tetapi perintahnya, yakni perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat arus waktu yang beriman, toharoh juga mencakup kesucian pakaian, tempat, dan badan. Sholat di tempat bersih tapi najis hukumnya tidak sah. Pakaian bagus tapi terkena najis, sholatnya gugur. Tubuh wangi tapi belum mandi wajib, sholatnya tertolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan pakaianmu bersihkanlah." Al-Quran Surah Al-Mudathir ayat 4. Ayat ini turun di awal dakwah, menunjukkan bahwa kebersihan adalah fondasi sebelum risalah berkembang. Dan lebih dalam lagi, toharoh lahir mengajarkan kita tentang toharoh batin. Karena bagaimana mungkin seseorang membersihkan tubuhnya setiap hari, tetapi membiarkan hatinya dipenuhi dengki, ria, dan kesombongan. Para ulama berkata, barang siapa menjaga wudunya, maka Allah akan menjaga hatinya. Maka toharoh bukan hanya ritual, ia adalah pendidikan jiwa. Setiap kali kita berwudu, kita diingatkan bahwa menghadap Allah tidak boleh sembarangan. Waktu tak pernah berhenti, misteri terus mengalir, dan kesucian adalah pintu pertama menuju cahaya. Inilah arus waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.